Jumpa lagi bersama saya Ritson Banyonyo. Hari ini spesial sekali berada di tempat yang hangat dan mencerahkan ilmu pengetahuan, pengalaman dan iman. Bersyukur bahwa bisa hadir di kantor resmi dari Dr. Bambang Nursena yang selama ini banyak menginspirasi tunanetra Kristen di Indonesia. Salam Pak Bambang. Shalom. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kesannya Pak bertemu dengan tunanetra? Sebetulnya itu bukan perjumpaan saya yang pertama. Sebetulnya sudah ada komunikasi, cuman kedatangan Pak Rizan itu semakin menambah pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman Indonesia, bahwa sebenarnya di mata Tuhan kita umat manusia, laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Iya. Dan itu tidak mengurangi harkat kemanusiaan secuil pun sekalipun teman-teman tunanetra punya keterbatasan dalam satu hal, tapi tentu tidak menafikan bahwa tidak menghilangkan potensi besar yang selama ini mungkin belum banyak dilihat orang. Iya. Jadi bagi saya mata batin itu lebih penting daripada mata jasmani. Dan kebetulan tadi saya sampaikan kepada teman-teman yang hadir, Iya. ada Bung Alvinus, ada Pak Yonatan, Pak Lenado, Adolf, ya. Pak Yonatan itu adalah ketua dari Sekolah Tinggi Biologi dan Cita di Malang, iya. dan juga teman-teman yang lain. Saya sampaikan bahwa sesungguhnya saya sendiri, kadang-kadang orang bertanya kepada saya bisa membaca teks-teks klasik, dengan mungkin orang menganggap saya ini kok bisa menghafalkan banyak teks seperti itu ya. Iya. Jujur sebetulnya itu bacaan-bacaan saya mungkin 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Sementara beberapa tahun terakhir ini saya juga punya keterbatasan dalam penglihatan. Sekalipun mata saya masih berfungsi, tapi sudah sangat jauh berkurang. Jadi kalau tidak pakai kacamata berapa meter? Mungkin kurang dari 3 meter saya tidak bisa melihat jelas. Berarti seperti bayangan. Berarti sudah termasuk keluarga besar tunanetra. Pak Bambang, potensi tunanetra dari pembicaraan yang ke depan bisa dikembangkan sebagaimana tunanetra di Yordan dan di Mesir. Iya, tadi saya sampaikan. Tapi ingatan-ingatan saya yang dianggap tajam itu sebetulnya bacaan saya 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, yang kadang-kadang saya ragu. Iya. Apakah kutipan-kutipan saya, kan kadang-kadang saya bicarakan tanpa teks, seperti kalau saya diwawancara atau saya sedang memimpin tur ke Israel, itu kan saya tanpa teks, saya ngomong di depan, saya cerita arkeologinya, sejarahnya. Itu kadang-kadang saya ada keraguan apakah benar bacaan saya itu seperti yang saya sampaikan tanpa teks tadi. Ternyata biasanya anak-anak saya atau komunitas saya yang cek, ternyata benar. Wow. Nah kenapa? Ya, kalaupun tingkat kesalahannya kecil sekali. Ya. Kenapa? Karena ketika saya sadar ya, kira-kira saya pulang dari Kairo itu paling parah ini dalam mata saya ini, dan teman-teman menganjurkan saya untuk saya di laser, saya tidak mau. Oh, oke. Karena ibu saya yang melarang saya. Iya. Saya ini orang yang paling taat sama ibu saya. Iya. Lalu sekalipun mungkin secara teknologi kedokteran mungkin dia tidak dirujukan, tapi saya takut ketika saya berbeda dengan ibu saya, itu hidup saya tidak baik. Iya. Nah, Iya. itu pengalaman-pengalaman subjektif yang ada pada saya. Iya. Karena saya ini sebetulnya anak mama sebenarnya. Oh, oke. Jadi itu yang satu. Jadi setelah saya lihat, ternyata bacaan-bacaan saya yang ketika saya masih beraktivitas sebagai mahasiswa di GMKI, kadang-kadang saya ditegur sama teman-teman, kenapa sering bawa buku-buku pulang gitu ya. Iya. Itu bacaan saya tidak jauh berbeda. Jadi artinya ketika penglihatan saya secara lahiriah itu berkurang, ternyata mata batin saya lebih kuat. Wow. Nah itu yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman tunanetra, sekalipun saya tidak mengalami hal yang persis sama, tapi kira-kira ada pengalaman seperti itu. Jadi, ya, silakan. Kemudian yang kedua tadi ditanyakan tentang bagaimana pengalaman
saya melihat komunitas tunanetra di gereja Timur Tengah. Ya. Gereja-gereja di Timur Tengah itu baik Katolik maupun Ortodoks itu kan memiliki 3 pola dalam peribadatan. Ya. Satu yang dinamakan mulaqanat al-anajil, bacaan teks-teks Injil. Anajil kata jamak dari Injil. Kalau kata Injil hanya dipakai untuk tunggal dalam Islam. Dalam iman Kristen kata Injil itu bisa bermakna 2. Ya. Injil dalam pengertian peristiwa itu biasanya misalnya Bidayatu Injil Yesus Al-Masih Ibnullah. Ya. Permulaan dari Injil Yesus Kristus Putra Allah. Injil di sini tunggal karena peristiwa tentang firman yang menjadi manusia sebagai kabar baik. Tapi kalau Injil Mata, Injil Markus, Injil Luka, Injil Yohanes, Injil dalam makna 4 Injil itu, teks Injil itu ada anajil. Iya. Nah, Injil itu dibaca dengan model dihafalkan, yang namanya mulaan. Dilakukan. Iya. Yang kedua yang namanya tilawat masamil, jadi tilawat untuk mazmur-mazmur. Iya. Itu juga dilakukan tapi lebih mendayu-dayu. Iya. Kemudian yang ketiga baru namanya taranim rohania, lagu-lagu rohani seperti lagu-lagu yang selama ini kita baca di gereja-gereja baru. Iya. Nah, ada sekolah khusus untuk kaum tunanetra, kalau tidak salah di Yordan, di Aman, Iya. di gereja Koptik. Karena memang Mazmur itu kalau di gereja Ortodoks itu kan dihafalkan. Jadi saya melihat bahwa ada seorang tunanetra ketika awal saya berjumpa dengan komunitas itu di Kanisa Al-Adra di Aman, dia menghafal 150 pasal dari kitab Mazmur. Karena memang di tradisi Yahudi, tradisi Kristen Timur itu kan Mazmur itu dihafal. Iya. Misalnya di Yahudi dalam bahasa Ibrani Iya. artinya Mismor li David, misalnya Mismor dari Daud. Iya. Syamaktibi omerim ribet adunna inela. Alangkah sukanya apabila dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kalau di gereja Timur itu min masamir liyabina Dawudin Nabi wa malikut tohir barokatuhu alaina amin. Awalnya dari kitab Mazmur pasal apa yang dibaca, kemudian dibaca, dan itu adalah orang tunanetra. Itu penglihatan pertama saya lihat itu di Yordan ketika saya belum banyak mengenal tradisi gereja Timur. Saya terkagum-kagum bagaimana seorang bisa menghafalkan seluruh Mazmur sementara dia buta, ternyata di sekolahnya. Nah, barangkali itu bisa menginspirasi teman-teman tunanetra Indonesia bahwa Anda tetap bisa berkarya untuk Tuhan, bangsa dan negara, termasuk di bidang teologi. Iya. Dan harapan saya nanti akan bisa ditakbiskan seorang pendeta bagi jemaat yang mengalami tunanetra. Wah, luar biasa. Pancasila Cita. Iya. Pancasila Cita. Dan Sekolah Tinggi Teologi Pancasila Cita di bawah bimbingan juga salah satunya Pak Bambang, Dr. Alpinus dan Pak Pendeta Yonatan juga bersedia ya. Siap, sangat terbuka. Terbuka untuk tunanetra Indonesia, tunanetra Kristen. Baik, luar biasa. Bisa disapa tunanetra Kristen Indonesia, Pak Bambang, dan secara khusus tunanetra Yayasan El-Safa sebagai closing statement. Shalom teman-teman tunanetra Kristen seluruh Indonesia, maupun yang bukan Kristen juga saya sapa. Shalom, salam sejahtera bagi Anda semua. Bahwa apa yang Anda derita itu bukan sebuah kutukan, tetapi itu hanya jalan hidup yang berbeda agar Anda bisa menghayati Tuhan dengan apa yang ada pada Anda semua, tetapi tidak mengurangi secuil pun harkat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Baik, maju terus. Luar biasa. Sahabat disabilitas, demikianlah perbincangan singkat bersama Dr. Bambang Nurseda. Saya Ritson Banyojo bersama Dr. Bambang Nurseda, Dr. Alpinus Kamboji, Pendeta Dr. Adolf Hancura, dan Pendeta Yonatan bersama kameramen Kiki dari Kota Malang. Marilah kita selalu melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Indonesia inklusif, disabilitas maju dan sejahtera. Sampai jumpa.